Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah materi pendidikan agama Islam, Ibu Ramadaningsih MPD, dan tidak ketinggalan pula teman-teman yang insya Allah selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, perkenalkan, nama saya Eka Indah Safitri dari semester 5 dengan NIM 2313081107. Saya merupakan mahasiswi dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Falah Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi. Baiklah, adanya saya di layar kaca teman-teman semua. Di sini saya akan membahas materi saya yang berjudul Aku Selalu Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya mengangkat tema tentang judul Cara Memahami Al-Asma'ul Al-Husna. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang A ada memahami makna Al-Asma'ul Al-Husna. 1. Pengertian Al-Asma'ul Al-Husna. Al-Asma'ul Al-Husna terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi, Al-Asma'ul Al-Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah, yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bukti keagungannya, kata Al-Asma'ul Al-Husna diambil dari ayat Al-Quran, Quran Surah Toha, Juz 20, ayat 8, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia memiliki Al-Asma'ul Al-Husna. Untuk memperkuat penjelasan di atas, yuk kita simak bagaimana cara memahami makna Al-Asma'ul Al-Husna dari Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir. Yuk, mari kita pelajari dan pahami satu persatu Asma'ul Husna tersebut. Yang pertama ada Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim dapat diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan, baik ketika diminta maupun tidak. Hal tersebut sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi, Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Yang artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang maha pemurah? Quran Surah Al-Infitar ayat 6. Yang kedua ada Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata aminah, yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan juga aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min, artinya Dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian, hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan, dan juga cobaan. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut, dan juga cemas. Ketika kita akan menyeru dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memohon diberikan keamanan, dihindarkan dari fitnah, bencana, dan juga siksa. Karena Dialah yang maha memberikan rasa keamanan, Dia yang maha pengaman. Dalam nama Al-Mu'min terdapat kekuatan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Ada pertolongan dalam perlindungan, ada jaminan, dan ada bala bantuan. Yang ketiga ada Al-Wakil. Kata Al-Wakil berarti mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Al-Wakil yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat.
Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Dengan demikian, orang yang mempercayakan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua akan terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Hal itu hanya dapat dilakukan oleh hamba yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, adalah satu-satunya yang dapat dipercaya oleh para hambanya. Seseorang yang melakukan kemudian akan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan karunia-Nya. Yang keempat ada Al-Matin. Al-Matin artinya Maha Kukuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya. Sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tiada taranya. Dengan demikian, kekukuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki rahmat dan azab terbukti karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Tidak ada apapun yang dapat menghalangi rahmat ini. Dan demikian juga tidak ada kekuatan yang dapat mencegah pembalasannya. Seseorang yang menemukan kekuatan dan kekukuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuatnya menjadi manusia yang tawakal, memiliki kepercayaan dalam jiwanya, dan tidak merasa rendah di hadapan manusia lain. Yang kelima ada Al-Jami. Al-Jami secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Penghimpunan ini ada berbagai macam bentuknya. Di antaranya adalah pengumpulan seluruh makhluk yang ada dan beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lainnya, di permukaan bumi ini, dan kemudian mengumpulkan mereka di padang mahsyar pada suatu saat nanti. Oleh sebab itu, apabila di dunia hati kita terhimpun dengan orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, di akhirat kelak kita akan berkumpul dengan mereka di dalam neraka. Karena orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, tempatnya adalah di neraka. Begitupun sebaliknya, apabila kecenderungan hati kita terhimpun dengan orang-orang yang beriman, bertakwa, dan orang-orang yang soleh, di akhirat kelak kita juga akan terhimpun dengan mereka. Karena tidaklah mungkin orang-orang yang beriman hatinya terhimpun dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir juga tidak mungkin terhimpun dengan orang-orang yang beriman. Yang keenam ada Al-Adl. Al-Adl artinya Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas. Dengan demikian, tidak mungkin keputusannya itu salah. Al-Adl berasal dari kata adalah, yang berarti lurus dan juga sama. Orang yang adil adalah orang yang berjalan lurus, dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran yang ganda. Persamaan inilah yang menunjukkan orang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Adil juga dimaknai sebagai penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, Al-Akhir. Al-Akhir artinya yang maha akhir. Yang maha akhir, yang tidak ada suatu pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maha kekal, tatkala semua makhluk hancur. Maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan manusia atau makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga dan juga kekekalan neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan ketentuan, kehendak, dan perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menetapkan makhluk yang kekal dan yang tidak. Namun, kekekalan makhluk itu tidak secara zat dan tabiat. Karena secara tabiat dan zat, seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fana atau tidak kekal. Sifat kekal tidak dimiliki oleh makhluk. Kekekalan yang ada hanya sebatas kekal untuk beberapa masa sesuai dengan ketentuannya.
Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam materi saya hari ini. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf, karena di sini saya juga masih dalam proses pembelajaran. Baiklah, saya undur diri, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.